Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya, Sandra Andriani. Pemirsa, isu masa jabatan Presiden 3 periode ini kembali hangat diperbincangkan. Isu tersebut ini sudah muncul sejak akhir 2019 lalu, tepatnya kala ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di MPR. Nah, Jokowi pun angkat bicara perihal isu tersebut. Jokowi dengan tegas menolak kemungkinan adanya masa jabatan Presiden selama 3 periode. Nah, namun meskipun begitu, beberapa pihak juga meragukan penolakan dari Jokowi ini. Nah, malam ini akan kami coba ulas bersama dengan Bapak Dr. Mahi M. Hikmat sebagai pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Teh Sandra. Bagaimana Mudah-mudahan kita kabarnya Pak? selalu Kita sehat. bertemu lagi. Alhamdulillah, selalu sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ya. Kita mudah-mudahan selalu sehat. Ya, amin. Sehat ini sudah malam, tapi rasanya melihat Pak Mahi masih saja segar begitu, seperti di pagi hari. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan selalu segar. Oke, Pak Mahi, berkaitan dengan tadi saya singgung sedikit di awal, ini setelah ramai diperbincangkan wacana jabatan Presiden 3 periode ternyata ditolak oleh Jokowi sendiri. Nah, bagaimana Pak Mahi melihat hal ini? Ya, yang pertama saya tidak bisa mengomentari komitmen Pak Jokowi dengan pernyataan menolak ya. Yang ingin saya komentari tentang wacana 3 periode presiden. Betul. Dan ini dalam pandangan saya bukan hal yang istimewa ya. Karena selalu saja terjadi. Ya minimal di 2 presiden yang pernah kita lalui ya. Zaman Pak SBY juga di akhir-akhir masa periode kedua Pak SBY, wacana ini juga mencuat ke permukaan. Ada harapan dari sebagian besar atau mungkin sebagian kecil, saya tidak tahu persis ya, karena datanya memang tidak terlalu akurat. Yang jelas wacana ini muncul ke media massa. Ada harapan dulu juga ke Pak SBY untuk periode ketiga. Nah, kemudian juga di masa sekarang ketika Pak Jokowi mau menjelang akhir ya, 2 tahun lagi kurang lebih, ya di masa periode keduanya ada juga muncul wacana seperti yang sama. Sehingga dalam pandangan saya itu biasa-biasa saja ya, tidak terlalu istimewa. Tetapi ada catatan yang penting yang ingin saya sampaikan, justru harusnya kita memang berbangga ya. Artinya kalau 2 presiden, minimal 2 sosok ini, muncul wacana ketiga, artinya memang kinerjanya positif. Ya, karena memang salah satu bahan evaluasi di masa pemilihan langsung ini adalah evaluasi dari masyarakat, ya, dari rakyat pemilih. Jadi kalau kalau seorang presiden setelah periode pertama kemudian terpilih periode kedua, artinya memang secara umum masyarakat masih mendaki, artinya penilaiannya positif. Ya, minimal ya tadi ada, kan kita majority voter ya, pemilihnya ya, bagaimana pemilih yang banyak, berarti jadi presiden kan, seperti itu. Jadi kalau periode kedua terpilih itu dianggap periode pertamanya kinerjanya bagus ya, dan dua-duanya Pak SBY Pak Jokowi sama. Kemudian ketika mau berakhir masih ada masyarakat yang mengharapkan beliau, baik Pak SBY dulu ya dan Pak Jokowi sekarang, mengharapkan periode kedua, berarti sebetulnya positif ya dari sisi itu ya. Terlepas tentu sebagai manusia ya, presiden juga ada kekurangan, tapi ada harapan-harapan dari masyarakat memang ingin periode kedua dan itu periode ketiga, dan itu menurut saya sah-sah saja dalam sisi logika ya. Namun begitu kan kita juga harus memberikan literasi politik kepada masyarakat bahwa kita punya konstitusi negara ya, dan sudah jelas ya, dan di pasal 7 bahwa ke presiden itu hanya dipilih bisa 2 periode kan, itu sudah jelas. Nah itu harus kembali diyakinkan kepada rakyat bahwa itu memang sudah ada aturan lainnya kan terkait ini. Jadi untuk sementara berdasarkan pasal 7 tadi bahwa presiden itu hanya bisa 2 periode ya, dipilih kembali kan itu. Jadi literasi politik harus diberikan pada masyarakat. Oke. Nah, tadi seperti yang Pak Mahi bilang juga bahwa ini sudah pernah juga terjadi pada masa kepemimpinan Pak SBY di periode kedua dan ada isu untuk bisa maju lagi di periode ketiga. Nah, lalu mengapa isu-isu seperti ini sering kali muncul? Nah, apa penyebabnya menurut Pak Mahi sebagai pengamat politik? Ya, ini menunjukkan kecerdasan ya. Pertama, kecerdasan masyarakat kita, rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia kalau selama ini pertama memberikan penilaian kepada presidennya. Ketika penilaian itu muncul, maka
dan munculnya positif, maka wajar kalau mereka berharap ya dan menunjukkan harapan itu dengan ekspresi tadi berbentuk wacana ingin periode ketiga kan itu harapan ya, harapan dari Oke. rakyat. Ya tinggal kita potret saja harapannya itu harapan dari sebagian besar atau sebagian kecil. Sayang memang untuk periode ketiga tidak bisa dibuktikan. Kalau kemarin di periode kedua kan bisa dibuktikan harapan itu dengan pemilihan. Ketika terpilih kembali berarti yang berharapnya banyak kan ya, karena majority voters itu ya pemilih banyak itu. Nah, yang kedua terkait dengan pengalaman secara historis. Nah, masyarakat rakyat kita yang sudah cerdas kan melihat secara cerdas ada peluang. Memang kita melihat ada pasal 7 di Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 itu ada pasal 7 yang jelas sekali hanya 2 periode. Tetapi secara historis masyarakat juga punya pengalaman bahwa Undang-Undang Dasar 45 sekarang itu bukan Undang-Undang Dasar 45 masa lalu di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru kan kita tahu ya, saya juga mengalami di masa itu bahwa bagaimana orang itu tidak bisa mewacanakan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar di 45 di masa Orde Baru disakralkan ya. Bahkan dianggap seperti ya ibarat kitab suci yang orang tidak boleh seenaknya mengekspresikan diri untuk mengubahnya. Kan itu. Tetapi setelah di masa reformasi kan 4 kali amandemen. 4 kali amandemen, kemudian bahkan tentang pasal 7 ini di amandemen pertama ya, di 19 Agustus kalau tidak salah tahun 99. Amandemen pertama muncullah presiden presiden hanya 2 periode, sebelumnya kan tidak terbatas kan seperti itu. Itu historis, artinya dalam brand image rakyat bahwa undang-undang dasar kan bisa diubah, bisa diamandemen walaupun ada pasalnya, dan itu sudah terjadi 4 kali di masa reformasi. Tetapi ini juga kadang-kadang kan mewacanakan itu juga terkait terutama pemilihan presiden dinilai kadang-kadang melawan reformasi atau tidak sinergis dengan perjalanan reformasi kan itu. Nah, tetapi peluang itu juga boleh-boleh saja karena memang difasilitasi di pasal 37 ya. Di pasal 37 kan jelas di bab 16 bahwa perubahan undang-undang dasar itu dimungkinkan. Nah, dengan syarat-syarat tertentu ya, bagaimana aksibilitas MPR sebagai wakil rakyat ya dengan syarat-syarat tertentu bisa melakukan perubahan terhadap pasal-pasal ini. Inilah sebetulnya yang memberikan potensi dan sekaligus peluang terhadap masyarakat kita untuk punya wacana, tadi mewacanakan pemilihan presiden di periode ketiga kan seperti itu. Oke, Pak, isu Jokowi dijalankan kembali di periode ketiga ini, apakah ini juga akan mempengaruhi elektabilitasnya beliau, atau justru ada juga beberapa ahli yang menyebutkan bahwa isu ini justru malah menjerumuskan Pak Jokowi sendiri. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, kalau kita berpegang teguh pada pasal 7 kan Pak Jokowi sudah tidak punya elektabilitas lagi. Ya, selama pasal 7 di Undang-Undang Dasar NKRI 45 itu masih ada, artinya Pak Jokowi kan tidak bisa jadi konsisten lagi kan dalam pemilihan presiden berikutnya kan. Kalau tidak bisa kan tidak dibuktikan elektabilitasnya. Ya, artinya elektabilitas itu kan dibuktikan dengan pemilihan. Ya, kalau orang dipilih berarti elektabilitasnya tinggi kan ya. Kalau tanpa pemilihan kan tidak bisa terukur elektabilitasnya ya. Kalau popularitas ya Pak Jokowi kan tetap populer kan ya. Bahkan makin banyak diberitakan makin populer. Masa presiden pasti kalau presiden populer kan lah. Itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlalu signifikan dengan isu ini, kecuali kalau ada dalam tanda petik kengototan ya dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu sampai tadi mempengaruhi wacana yang muncul di MPR. Kalau mungkin pernyataannya dari beberapa anggota MPR, bahkan tadi dari sidang-sidang MPR, dari diwacanakan sidang-sidang MPR, itu mungkin serius. Tapi saya yakin kan bapak-bapak kita yang duduk di MPR kan, baik DPR maupun DPD kan banyak orang yang bijak ya. Artinya ketika memaknai sebuah wacana itu, tentu akan meneropong wacana itu sampai di mana tingkat urgensitasnya. Apakah urgen? Tidak. Kemudian tingkat kemaslahatan juga harus dipertimbangkan. Apakah maslahatnya lebih besar nggak bagi rakyat? Itu tentu akan dipertimbangkan. Saya yakin anggota MPR kan jumlahnya banyak dan seluruh Indonesia dan banyak para tokoh yang sudah berpengalaman. Mereka yakin punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, andai pun harus menanggapi wacana tersebut ya.
Oke, Pak Mahi, juga isu ini muncul pertama kali pada saat, staf ahli presiden yaitu Pak Muldoko, yang atau yang diinformasikan akan, mengkudeta, kepemimpinannya AHY. Nah, kemudian apa hubungannya eee, dengan keputusan, atau tindakan dari Pak Muldoko itu sendiri dengan wacana, presiden 3 periode ini? Ya kalau secara langsung saya memaknai tidak ada hubungan ya, Mhm, karena tadi, konflik internal di dalam tubuh partai politik, eee, Demokrat itu kan terkait dengan, posisi Demokrat ya dalam pandangan saya karena selama ini menjadi oposisi kan ya. mhm, Mudah-mudahan mungkin, tadinya berharap kalau dipegang oleh Pak Muldoko karena dalam pandangan saya secara kasat mata kan selama ini Pak Muldoko adalah pendukung Pak Jokowi ya. Terlepas itu bahwa beliau tadi dalam tanda petik ingin, mengkudeta ya, dalam tanda petik ingin kudeta Pak AHY itu adalah, ada hubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak tahu persis. mhm, Tapi setidaknya kan di kasat mata beliau adalah orang Pak Jokowi kan ya. Mungkin, karena tadi, Demokrat selama ini, bahkan yang terakhir Demokrat tegas, menjadi oposisi ya mudah-mudahan tadinya mungkin bisa bergabung sehingga kekuatan partai politik itu bisa menjadi lebih besar, itu asumsi ya. oke, Asumsi oke, bisa menjadi lebih besar, sehingga kalau lebih besar kan oposisinya tinggal PKS. Nah, mhm, kalau oposisi PKS di legislatif ya dimungkinkan, kuat ya, kuat tinggal lihat DPD kan itu. Kalau posisinya mau arah ke sana. Tapi dalam pandangan saya itu terlalu jauh ya. Walaupun tadi kalau disambung-sambungkan bisa saja ya, kita lihat saja kan ke depan. Tapi dalam pandangan saya terlalu jauh sebetulnya. Kenapa terlalu jauh? Karena wacana ini bukan wacana baru. Di wacana yang pernah ada kan ya di masa Pak SBY. Kalau wacana baru ini sensitif memang wacana baru. Dan kalaupun diwacanakan muncul sekarang kan terlalu dini ya dan tadi akhirnya teman-teman di MPR kan bapak-bapak di MPR kan akan lebih waspada kan dengan ini termasuk rakyat yang tentu sangat mendukung reformasi sangat waspada kan nanti akan muncul riak-riak kalau memang itu serius. Tapi nampaknya saya tidak melihat tadi keseriusan yang berlebih ya dari wacana ini begitu. oke. Oke, Pak Mahi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.